Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu kembali dalam mata kuliah riset operasi. Kali ini kita akan membahas tentang salah satu metode transportasi, ya metode penyelesaian masalah transportasi, yaitu metode Vogel Approximation Method atau metode Vogel Approximation, ya. Eh, Dipahami bahwa kaitan tentang metode ini adalah metode Vogel Approximation Method ini adalah metode yang lebih mudah dan lebih cepat untuk digunakan dalam mengalokasikan sumber daya dari beberapa sumber ke beberapa tujuan atau daerah pemasaran. Ya. Kita akan lihat contoh berikut ini, di mana pabrik W, H, dan P merupakan pemilik resources. Untuk selanjutnya, kita ada tujuan pengiriman yaitu gudang A, B, dan C dengan biaya masing-masing, perbedaan biaya masing-masing dengan kapasitas yang sudah ada yaitu kapasitas pabrik dan kebutuhan sesuai sejumlah 200 unit, ya. Nah, ini kita buat contoh, dan dari contoh tersebut selanjutnya kita buat tabel sebagai berikut, di mana biaya dimasukkan dalam kolom-kolom kecil di dalam tabel, ya. Ada 20, 5, 8, 15, 20, 10, 25, 10, dan 19 berdasarkan sumber dan tujuan pengiriman. Selanjutnya, bagaimana langkah-langkah penyelesaian dengan metode Vogel Approximation Method ini? Yang pertama, cari perbedaan dua biaya terkecil, yaitu terkecil pertama dan kedua, ya. Kita lihat di kolom pabrik W, biaya terkecil 5 dan 8, sehingga selisihnya adalah 3. Begitu juga pabrik H, selisihnya 5, pabrik P selisihnya 9. Di data gudang yang merupakan data kolom, kita lihat yang terkecil 20 dikurangi 15, 5, lalu gudang B 5, dan selisih gudang C adalah 2. Jadi ketahui. Selanjutnya, pilih perbedaan terbesar antara baris dan kolom. Di sini kita lihat antara baris yang terbesarnya 9, di kolom terbesarnya 5, sehingga yang terbesarnya adalah baris, yaitu 9, ya. Ini kita lihat 9. Posisi 9 ini menyebabkan kita mengisi di pabrik P dulu, ya. Apa yang diisi? Ya, isi kapasitas pabrik sesuai gudang yang ada atau pabrik yang mensuplai. Biayanya bagaimana? Nah, pilih biaya yang terendah di pabrik P. Biaya yang terendah adalah biaya kiriman ke gudang B, yaitu 10, sehingga kapasitas 50 kita masukkan ke gudang B, ya. Oke. Ke gudang B, dan ini kita masukkan yang selisih terbesar dan cari nilai terkecilnya. Ini nilai terkecilnya di gudang B, sehingga masukkanlah kapasitas 50 itu ke gudang B. Selanjutnya, karena ini sudah terisi kapasitas untuk pabrik P, yaitu dikirimkan ke gudang B, selanjutnya adalah isi sebanyak mungkin yang bisa dilakukan dan hilangkan baris atau kolom yang sudah terisi penuh. Yang sudah terisi penuh adalah pabrik P, ya. Sehingga ini kita coret saja, dan selanjutnya dihitung kembali selisihnya, ya. Kalau di baris mungkin masih sama 3 dan 5, tapi di kolom menjadi berubah, ya. Selisih 20 dikurangi 15, 5. Terus 20 dikurangi 5 menjadi 15, begitu juga 10 dikurangi 8 menjadi 2, ya. Kita lihat selisihnya menjadi berbeda, ya, menjadi 15 di kolom B, ya. Karena di kolom B itu paling besar,
maka diisilah kapasitas eh, yang bisa disuplai ke gudang B di kolom B. Nah, tadi sudah terisi 50, berarti kekurangannya ada 60. Sementara 60 itu kita tempatkan di gudang B dengan biaya yang paling rendah, yaitu dengan biaya yang 5 poin. Sehingga 60 simpan di 60, di poin yang ada biaya 5. Sehingga terpenuhilah kolom B, ya. Lalu lakukan lagi pengulangan langkah selanjutnya. Oke, ini udah terisi ya. Karena sudah terisi kolom B dan pabrik P, maka hitungan selanjutnya adalah cari selisih pabrik W 20 dikurangi 8, 12. Pabrik H 15 kurangi 10, 5. Begitu juga di gudang A 5 dan gudang C 2. Dan nilai yang terbesar adalah di pabrik W, sehingga kita isi kapasitas untuk pabrik W, ya, ya, karena paling besar 12 dengan pengisian di kolom C karena nilainya paling rendah 8, ya, nilainya paling rendah, biayanya paling rendah 8. Sehingga diisilah angka 30. Kenapa 30? Karena kapasitasnya 90, sudah terisi 60, maka gudang C diisi 30, ya, 30 unit. Oke. Selanjutnya itu menjadi kapasitas yang penuh, ya, kapasitas yang penuh. Yang terakhir berarti yang tersisa adalah pabrik eh, H, ya. Di sini karena pabrik H di yang kolom yang tersisa, maka gudang C dari kebutuhan 40 terisi 30 diisilah 10 unit, ya. Jadi gudang C terisi penuh. Selanjutnya gudang A diisi sesisanya, tadi kapasitas 60 dikurangi 10 jadi 50, ya. Dan didapatkanlah hasil distribusi biaya transportasinya dari pabrik H ke gudang A 50, pabrik W ke gudang B 60, pabrik P ke gudang B 50, dan pabrik W ke gudang C 30. Begitu juga pabrik H ke gudang C 10. Sehingga biaya transportasi jika dihitung paling murah dari kesemua eh, metode yang awal, misalkan dengan Northwest Corner maupun dengan least cost, dan juga yang sebelumnya yaitu dengan metode distribution, ya, MODI ini, ya, dengan metode distribusi itu. Nah, sehingga didapatkan biaya transportasi sejumlah 1.890, dan ini adalah nilai yang termurah. Begitulah metode farm yang bisa digunakan untuk memperoleh, ya, perhitungan dengan lebih cepat, eh, supaya bisa atau dapat mengalokasikan sumber daya ke beberapa tujuan dengan lebih optimal. Oke, demikian pembelajaran kita kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.